Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rispa dengan NIM 230311300021 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 23081. Adapun topik yang akan saya bahas pada video ini berjudul karya tulis ilmiah. Ada beberapa poin yang akan saya bahas mulai dari pengertian karya tulis ilmiah, tujuan, manfaat, ciri-ciri, jenis karya tulis ilmiah, dan yang terakhir esensi karya tulis ilmiah. Baik, apa sih pengertian karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berisi informasi tentang fenomena atau peristiwa yang terjadi. Fenomena dan peristiwa tersebut ditulis berdasarkan kenyataan fakta, bukan fiksi. Karya ilmiah juga merupakan karangan yang menjelaskan sebuah pendapat, hasil dari pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang menurut metode tertentu dengan sistematis penulisannya, bahasanya sesuai kaidah, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tujuan karya ilmiah. Karya ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi, analisis, atau temuan yang didukung oleh data, fakta, atau argumen yang relevan dan valid. Karya ilmiah juga mematuhi aturan dan standar tertentu dalam penulisan dan penyajian informasi. Selanjutnya, manfaat penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 5. Yang pertama, reproduktif. Reproduktif berarti karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang disampaikan. Pembaca harus langsung memahami karya ilmiah tersebut, jadi tidak ada makna yang berlainan. Yang kedua, tidak ambigu. Tidak ambigu ini berkaitan dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara jelas dan dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku, bertujuan supaya mudah dipahami, dan itu meliputi aspek penulisannya, mulai dari sumber, teori, hingga kesimpulan. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan, yaitu untuk membuktikan pengetahuan dan potensi dari karya tulis ilmiah. Yang kelima, memiliki fokus pada penelitian untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, menyediakan informasi tentang penelitian terkait reproduktif seperti studi terkait kesehatan reproduktif dan lainnya. Selanjutnya, jenis karya tulis ilmiah ada 6. Yang pertama, artikel ilmiah, tulisan yang membahas hasil penelitian atau pemikiran ilmiah dalam bentuk ringkas dan fokus. Yang kedua, makalah, tulisan yang membahas suatu tema ilmiah dengan kemudahan dan kesederhanaan yang sering digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga, skripsi, tulisan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh siswa atau siswi sarjana. Yang keempat, kertas kerja, tulisan yang disusun berdasarkan hasil kajian atau evaluasi program atau kegiatan tertentu yang untuk dibahas dalam forum rapat kerja atau lokakarya. Yang kelima, paper, tulisan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang sering digunakan dalam konferensi ilmiah.
Dan yang terakhir, tesis. Tulisan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk mendapatkan gelar doktor. Dan yang terakhir, esensi karya ilmiah. Untuk esensi karya ilmiah harus sistematis, logis, objektif, dan faktual. Nah, yang dimaksud dengan sistematis adalah data yang dikumpulkan dan diberikan dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan mulai dari judul sampai daftar pustaka. Selanjutnya logis. Logis ini adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis yang dapat dipahami atau dipikir dengan akal sehat. Selanjutnya objektif. Objektif ini adalah data yang dikumpulkan dan diberikan berdasarkan pandangan umum, bukan hanya pandangan penulis dan sesuai dengan fakta yang ada tanpa tambahan apapun. Yang terakhir adalah faktual. Faktual ini adalah data yang dikumpulkan dan diberikan sesuai dengan fakta yang ada tanpa tambahan apapun. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Karya tulis ilmiah adalah sebagai hasil penelitian yang telah disusun dengan rinci serta sistematis berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan. Sekian video pembahasan saya mengenai karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.